Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Muhammad yang masih isi koma dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masih masuk ke utul UGM bab kimia nomor 45 sampai dengan nomor 47. Namun sebelum saya masuk pembahasan, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe, like, dan komennya. Dengan subscribe, kalian tentu tidak akan ketinggalan, dan jangan lupa channel loncengnya dinyalakan agar kalian tidak ketinggalan materi dan pembahasan yang terbaru dari channel saya. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 45. 80 gram Fe2O3 besi 3 oksidasi direduksi dengan gas karbon monoksida sehingga dihasilkan logam besi Fe dan karbon dioksida. Jadi kita tulis dulu reaksinya. Jadi Fe2O3 direduksi dengan gas karbon monoksida dari CO, kemudian menghasilkan logam besi Fe saja ditambah karbon dioksida CO2. Kemudian kita setarakan, kita gunakan warna yang berbeda. Fe-nya 2, di sini 1, maka di sini jadinya 2. Kemudian C-nya 1 sama-sama 1. Oke, oksigennya. Nah, oksigennya ada 2 begini nih modelnya nih. Maka kita bisa jadikan, nah ini 3. Nah, ini kalau kita tambahkan 3 jadi 6, maka di sini 3 ya. 3 kali 2 oksigen kan 6. Nah, ini oksigennya 1 di sini, maka jadi 3. Kemudian karbonnya juga 3. Nah, sudah setara ya. Nah, ini sudah setara. Kemudian katanya dalam soal diukur pada 8 gram helium bervolume 2 liter. Nah, di sini kalimatnya 80 gram. Nah, berarti di sini masanya awalnya adalah 80 gram. Nah, kita cari molnya. Mol sama dengan massa dibagi dengan molekul relatifnya, maka N sama dengan 80 gram. Kita bagi dengan Fe 2 kali, berarti 2 dikali 56 ditambah 3 kali 16 gram per mol. Nah, gramnya coret ya. Maka mol kita dapat 80 per 56 kali 2, 112 tambah 48, 160. Maka kita dapat nilainya adalah, ini kan separohnya ya, berarti 0,5 mol. Maka kita dapat 0,5 mol. Sudah dapat 0,5 mol, maka kita taruh di sini 0,5 molnya tadi, 0,5 mol. Yang dibicarakan volume gas CO2 dihasilkan jika diukur pada tekanan 2. CO2 yang dihasilkan gasnya ini. Berarti ingat, sini perbandingannya 1, sini 3, bahkan 3 kalinya ya. Berarti 3 dikali 0,5 mol. Maka kita punya nilainya adalah 1,5 mol. Oke. Berdasarkan rumus perbandingan, mol 1 per volume 1 akan setara dengan mol 2 per volume 2. Dalam hal ini berarti kita membandingkan gas CO2 dengan gas helium. Nah, mol yang kita punya adalah 1,5 mol per volumenya ditanyakan, sama dengan gas 8 gram gas helium. Berarti masih rumus yang sama, mol sama dengan massa per mR, berarti 8 gram dibagi helium di sini adalah 4 ya. Nah, 4 nomor masanya gram per mol dibagi dengan volumenya saat itu adalah 2 liter. Jadi saya tulis 2 liter. Nah, 8 dibagi 4 itu nilainya adalah 2. Nah, 2 dibagi dengan 2 bawah, berarti habis ya. Nah, ini kita ganti hitungannya biar warnanya tidak serupa. Oke, 8 bagi 4 kan 2. Nah, 2 bagi 2 ini kan habis. Nah, gitu ya. Berarti didapatkan
1, maka volumenya didapatkan, kita kali silang, 1 kali ini 1,5 jadi 1,5 liter. Jadi yang kita peroleh nilainya adalah 1,5 liter, berarti yang H. Masuk ke soal nomor 46. Jika kalor pembentuk dari SO3 adalah minus A kilojoule per mol, dan kalor pembentukan SO3 dibentuk dari S ditambah dengan oksigen menghasilkan SO3. Nah, di sini kan belum setara, maka kita setarakan, maka di sini nilainya adalah 3/2. Nah, ini 3/2. Ini nilainya entalpi pembentukan formation ya, sama dengan minus A kilojoule per mol. Jadi usahakan koefisien di sini 1 ya saat membentukkan, ini menandakan dia nilai 1 mol. Kemudian kalor pembakaran SO2, maka SO2 dibakar tentu menggunakan oksigen. Maka yang dihasilkan adalah SO3 juga. Nah, biar setara, maka oksigennya di sini adalah setengah. Maka di sini delta H combustionnya adalah minus B kilojoule per mol. Nah, yang diminta, maka kalor reaksi pembentukan 32 gram S. Nah, yang diminta adalah kalor pembentukan dari S, berarti SO2 menghasilkan SO2. Nah, ini kan sudah setara. Ini kita cari. Nah, nilainya 32 gram. Nah, ini delta HF-nya berapa? Nah, gitu kan. Yang diminta dalam 32 gram, berarti molnya kita cari. Mol dari SO2 didapat dengan cara masanya 32 gram dibagi S-nya 36 ditambah 2 kali 16. 32 ya. Gram per mol. Maka didapat, gramnya kita coret, 32/64 ya. Ini kan 32 tambah 2 kali 16, 32 juga mol. Maka didapat 0,5 mol. Berarti yang diminta adalah 0,5 molnya. Kita cek berdasarkan bentuk soal seperti ini agar dapat SO2-nya ada di sebelah kanan, maka yang ini harus kita rubah ya pengurutannya. Maka kita ganti warna saja untuk membedakannya. Nah, di sini ini tetap berarti S ditambah dengan 3/2 O2 menjadi SO3. Makanya tetap ya delta F sama dengan min A. Kemudian yang ini kita balik, SO3 menjadi berapa ini? SO2 ditambah setengah O2. Ini adalah delta hasilnya dibalik menjadi B. Nah, positif B. Kemudian ini kalau kita jumlahkan, nah ini kita jumlahkan, maka ini nilainya dia menjadi, ini hilang. Nah, ini warnanya saya rubah lagi. Oke, warnanya saya rubah jadi warna hijau lah. Nah, ini S-nya kan sama, SO3-nya hilang. Berarti ini sisanya tinggal S ditambah oksigennya 3/2 di kiri, di kanan 1/2, tinggal dikurangin 3/2 dikurang 1/2, 2/2 itu 1, berarti SO2 menghasilkan, nah sisanya adalah SO2 di kanan. Nah, ini kita bisa masukkan delta H-nya, formationnya jadi berapa, ini ditambahkan berarti kan B dikurang A saja. Nah, ini hasilnya. Sementara yang diminta dalam soal ini kan dalam satuan mol, berarti ini 1 mol. Jadi ini per mol, berarti ini jawaban untuk kilojoule per mol. Yang diminta adalah
0,5 mol. Berarti yang diminta adalah kalornya. Ingat, entalpi itu rumusnya adalah Q dibagi atau kalor dibagi dengan mol. Jika nilai ini berarti B dikurang A kilojoule per mol, kita kali dengan mol, nilainya adalah 0,5 mol, maka kita dapat nilai Q. Molnya hilang, maka didapat 1/2 B min A kilojoule. Ini adalah jawaban. Nah, kalau dilihat, 1/2 kan bisa saya nulisnya 0,5 saja. B min A kilojoule. Nah, ini jawabannya. Di pilihan jawaban tidak ada untuk jawaban yang ini. Yang ada adalah 0,5 dalam kurung B dikurang 2A. Sedangkan kalau yang A-nya kita kalikan 2, maka nilai ini berubah nilainya. Jadi tidak bisa dicoret SO3-nya. 2 makin menyisakan SO3. Oke. Kita lanjutkan nomor terakhir 47. Untuk reaksi H tambah Y produk diperoleh data sebagai berikut. Maka ini tentang laju reaksi ya. Yang ditanya adalah order dari reaksi total. Nah, kalau kita mau mencari order reaksi X, maka kita harus melihat order dari Y-nya. X, maka Y-nya yang sama yang mana? Kalau misalkan saya mau mencari X, maka Y yang sama adalah yang ini. Nah, ini sama. Jadi reaksi 1 dan 3. Maka yang kita hitung adalah 0,02 per 0,06 dalam kurung X itu sama dengan, ini kita mau cara mudahnya saja ya, 3/27. Nah, ini berarti kalau kita sederhanakan, ini kan dapatnya 1/3 pangkat X sama dengan 1/9 ya. Ini 1 dibagi ini 1/9. Nah, ini nilainya adalah 1/3 pangkat X. Nah, ini kan 1/3 dipangkatin 2. Sehingga jelas ya, X-nya adalah 2. Jadi order reaksi X adalah 2. Dengan metode yang sama juga, kalau seandainya saya cari ordernya untuk yang Y. Nah, untuk yang Y, maka saya harus cari yang sama, yaitu yang ini. Jadi nomor 2 dan nomor 3. Nah, cara yang sama 0,02 per 0,06 pangkat Y, karena kita cari order Y, itu nilainya sama dengan 9/27. Nah, ini kan perkecilnya 1/3 ya. 1/3 pangkat Y sama dengan 9 bagi 27, 1/3. Nah, ini pangkat 1. Nah, Y-nya berarti order reaksinya adalah 1. Sehingga kalau kita hitung order total dari laju reaksi ini adalah tinggal X ditambah Y saja. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi kita peroleh jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan kita untuk UGM 2019 kode soal 924. Semoga bermanfaat. Saya Mr. Nanang Med berbagi untuk menginspirasi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.